Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puguh Rahmat Saputra SPD, Guru PJOK di SMK Said Surakarta, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Peristiwa yang saya alami dan yang saya rasakan saat mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.2 yaitu pertama, modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi yang paling saya rasakan tentang mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar adalah salah satu tugas seorang guru untuk menuntut, mengarahkan, membimbing, dan membina siswa agar siswa dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Materi yang kedua adalah tentang kodrat murid, bahwa murid mempunyai kodrat keadaannya masing-masing. Kodrat keadaan ini ada dua macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saat kita mendidik dan mengajar murid, kedua kodrat ini tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena pada dasarnya murid mempunyai dasar masing-masing, mempunyai keinginan masing-masing, mempunyai keadaan masing-masing, sehingga dalam mendidik murid harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid itu sendiri. Seperti halnya murid diibaratkan kertas yang kosong, ada tulisannya samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan tulisan-tulisan samar tersebut sehingga tulisan-tulisan samar yang positif akan jelas dan terbentuk pada diri siswa. Materi yang ketiga adalah tentang budi pekerti. Setiap siswa mempunyai dasar masing-masing. Apabila seorang siswa ini tadi mempunyai kecakapan dalam afektif, kognitif, dan psikomotor, maka setiap siswa akan mempunyai budi pekerti yang luhur. Sehingga dalam mendidik dan mengajar siswa, kita tidak hanya mengedepankan kognitif saja, akan tetapi afektif dan psikomotor ini juga harus dipertimbangkan dengan baik-baik agar siswa memiliki budi pekerti yang baik. Dan materi yang selanjutnya adalah tentang 3 sistem among Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing ngarsa song tulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani. Ketiga sistem among itu sangat pantas sekali dan harus dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu di depan menjadi contoh, di tengah menjadi motor, dan di belakang menjadi pendorong. Untuk modul 1.2, materi yang sangat saya rasakan yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpusat pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Adapun materi yang selanjutnya adalah tentang peran guru penggerak. Guru penggerak harus bisa berperan menjadi pemimpin pelajaran, pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kaitan antar materi dari kedua modul tersebut adalah bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dasar dari pendidikan di Indonesia. Maka seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak sehingga guru tersebut dapat berperan untuk bisa menggerakkan guru-guru lain dan bisa berperan menjadi guru penggerak untuk menggerakkan dan mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya saat mempelajari modul tersebut, saya merasa dengan mempelajari modul tersebut dan mempraktekkan beberapa ilmu yang saya dapat di modul 1.1 dan 1.2, ternyata saya sendiri merasa saat mengajar lebih nyaman dan melihat anak-anak justru mengikuti pembelajaran lebih senang dan lebih tertarik dan tidak merasa jenuh, sehingga saya sendiri
merasa nyaman ketika sudah mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama modul 1.1 dan modul 1.2. Dan yang belum saya rasakan sebelumnya saat materi ini saya pelajari adalah tujuan akhir, bahwa saya masih berpusat pada tujuan akhir. Yang kedua adalah berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Yang ketiga adalah tidak pernah ada refleksi. Yang keempat, tidak mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki. Adapun sesudah saya mempelajari materi-materi modul 1.1 dan 1.2, saya merasakan bahwa saat proses pembelajaran, maka proses pembelajaran perlu diperhatikan, khususnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila, karena saat proses KBM, nilai-nilai profil pelajar Pancasila setiap siswa akan muncul, sehingga kita sebagai guru harus menuntun, mengarahkan bahwa benar-benar tertanamnya profil pelajar Pancasila pada saat siswa melaksanakan proses KBM. Dan yang kedua adalah saya bisa berkolaborasi. Saya merasa senang berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Walaupun hanya sekedar sharing dengan teman sejawat, tetapi dengan kita berkolaborasi, kita akan saling membantu, baik masalah yang kita alami sendiri atau masalah yang dialami oleh orang lain. Ternyata terkadang masalah kita yang alami sama dengan masalah orang lain yang dialami juga, karena kita tidak pernah berkolaborasi sehingga masalah ini tidak bisa dipecahkan. Bahkan selama ini masalah yang sama selalu dipecahkan sendiri. Dengan berkolaborasi kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Yang kedua adalah pentingnya adanya refleksi. Dengan adanya refleksi, kita bisa memperbaiki dan mengevaluasi masalah yang ada pada diri kita dan pada orang lain. Dan yang selanjutnya adalah ternyata saya memiliki nilai-nilai guru penggerak yang harus saya kembangkan dan harus saya perankan dan harus saya lakukan untuk bisa saya tularkan, bisa sampaikan untuk menggerakkan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah saya. Dan rencana yang akan saya lakukan untuk selanjutnya adalah saya harus bisa berkolaborasi, baik itu dengan manajemen, teman sejawat, atau mungkin dengan warga masyarakat di lingkungannya. Karena dengan kolaborasi, dengan kolaboratif, kita akan bisa dengan mudah menyelesaikan masalah. Satu dengan yang lain akan saling menolong. Yang kedua, saya merencanakan selalu akan ada refleksi atau reflektif, mempunyai sifat yang reflektif, baik pada diri saya sendiri, baik terhadap pembelajaran pada murid, baik pada semua kegiatan yang telah saya lakukan. Karena dengan refleksi ini kita akan mengetahui tolak ukur apa yang masih kurang dan tolak ukur mana yang harus diperbaiki saat melaksanakan suatu kegiatan. Yang selanjutnya adalah rencananya yang akan saya terus lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena dengan seperti ini murid akan merasa senang, murid akan merasa tidak jenuh, dan murid akan bisa mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki tanpa dibatasi oleh guru. Sekian koneksi materi yang saya sampaikan untuk modul 1.2 ini. Salam guru penggerak, terus tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.